anaknya lagi. dikasih oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kita dalam minggu ini mengalami sukacita, amin ya. Karena kita juga menikmati suasana lebaran dari saudara-saudara kita yang sedang merayakannya, dan kita juga menikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Mari kita hari ini datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengambil satu sejenak. Bapa, kami bersyukur karena kebaikan-Mu bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk menaikkan syukur kami, pujian kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, Bapa, sehingga hari ini kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus untuk memuji, memuliakan-Mu. Dan ketika kami keluar dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, kami semakin bertumbuh karena kami sudah diubahkan oleh Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami juga untuk menyenangkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Masih tak berdiri, kita menaikkan pujian bersyukur, pujian dari PPK nomor 391, hormat bagi Allah Bapa. Kita menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, hormat bagi Allah Bapa. Gaya
Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan yang selalu memberikan rencana yang terbaik bagi kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Biarlah Engkau sentuh hati kami pada hari ini ya Tuhan, dan Engkau ubah hati kami. Engkau menyerahkan diri kepada Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih.
memberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan selama seminggu ini. Kau telah menyertai kami sampai hari ini kami bisa berada di tempatnya Bapa. Ya Tuhan, pada hari ini kiranya Engkau yang menyentuh hati kami, Engkau yang mengubah hati kami menjadi baru, dan Engkau yang mengajarkan kami untuk mengerti akan kasih-Mu ya Bapa. Mungkin selama seminggu ini kami telah membuat segala kesalahan, baik itu kepada sesama kami manusia maupun kepadamu ya Bapa, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Namun Engkau Tuhan yang selalu ada dalam perencanaan kami, Engkau yang selalu ada di hati kami, biar Engkau yang menyentuh hati kami dan mengubah hati kami. Biarlah kasih-Mu yang menghiasi hati kami ya Bapa, sehingga kami dapat berbuat lebih baik lagi, berperilaku lebih baik lagi, baik itu kepada sama kami manusia maupun terhadap Engkau ya Bapa, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan hati kami merendahkan hati kami kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan semua kehidupan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang menguasai hati kami dan Engkau yang menyertai hidup kami dimanapun kami berada. Pada hari ini kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini kami bisa lebih lagi menyembah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Salam juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Kalau Tuhan sudah menyentuh hati kita, Tuhan telah menyertai hati kita, mari kita nyatakan Tuhan kita hebat dalam hidup kita.
Tuhan kita hebat Bapak Ibu, ada amin? Moga dengan kekuatan kita segala kehidupan kita bisa sampai di tempat ini. Mari kita katakan dan kita menyerahkan hati kita untuk mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan.
siapa-siapa. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak dapat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu campur tangan Tuhan. Kami perlu tangan Tuhan yang selalu menopang dan menolong kami, yang selalu memberi kekuatan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat tetap teguh di dalam iman kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini, kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah menaikkan syukur kami di hadapan-Mu untuk kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan untuk dapat memahami apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga kami boleh dapat memahami, kami boleh mengerti, dan terlebih kami dapat memberikan respon yang baik dari firman-Mu, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seutuhnya seluruh doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan sembahyang kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Nah, kayaknya agak semangat ya. Kenapa saya bilang agak semangat? Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada beberapa yang masih lelah karena perjalanan yang sangat jauh akibat mudik kemarinnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur di masa liburan yang saya bilang cukup panjang ya, kita dapat bertemu dengan keluarga yang ada di kampung halaman, dan kita dapat menikmati anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Selama 2 tahun kita mungkin menunggu-nunggu waktu di mana kita boleh berkumpul bersama dengan keluarga, tetapi Tuhan sudah menyatakan kuasanya, kita boleh dapat berkumpul bersama keluarga. Mungkin ada beberapa yang masih dapat liburan di tempat ini seperti kami juga di villa, kami tetap ada di Villa Regency. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentunya kita pada kesempatan pagi hari ini mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan anugerahnya. Jikalau pada minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama, hari ini kita mau belajar kepada firman Tuhan, bagaimana kita tetap hidup berpusat kepada Allah dengan cara apa? Dengan menempatkan atau melibatkan Allah di dalam setiap perencanaan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Seperti biasa kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 13, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ke-14, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-17 ya. Saya akan mulai. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman, dan terlebih yang menjadi pelaku firman-Nya yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Napoleon Hill pernah berkata perkataan yang seperti ini, apapun yang dapat dipikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia pasti tercapai. Jadi Napoleon Hill berkata bahwa apapun yang dapat dipikirkan dan diyakini oleh pikiran manusia pasti akan tercapai. Nah, contohnya seperti ini, kalau saya kepingin mobil, jikalau saya percaya dan yakini, saya pasti akan mendapatkannya. Atau mungkin kita berpikir, anak-anak muda, saya nanti mau jadi dokter. Jikalau saya yakini dan percaya, pasti itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemikiran Napoleon Hill ini, jikalau kita baca sekilas kelihatannya, wah baik ya, sangat bagus dan sangat memotivasi. Artinya apa? Jikalau apa yang saya pikirkan, saya percaya nanti akan
saya dapatkan, saya miliki dan tercapai. Nah, namun jikalau kita menganalisanya dengan lebih dalam lagi, maka Napoleon Hill ini secara sadar mengarahkan pikiran kita kepada satu pemikiran tentang semangat humanisme, yaitu menonjolkan kemampuan dan juga kehebatan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, manusia sepertinya bisa melakukan atau mencapai sesuatu itu tanpa bantuan siapapun, termasuk bantuan Tuhan. Nah, ini menggambarkan bahwa ternyata ada kesombongan di dalam diri manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membuat rencana dan tujuan akan masa depan, orang percaya seharusnya bukan demikian. Seharusnya orang percaya harus mempertimbangkan Allah dan juga kehendaknya, sehingga kita tidak bertindak seperti orang kaya yang bodoh. Kenapa dengan orang kaya yang bodoh, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan? Kalau kita membaca di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-21, orang kaya yang bodoh itu dia merencanakan segala sesuatu, betul ya? Dia merencanakan segala sesuatu dengan baik. Dia bagaimana dia menimbun harta kekayaannya, mengisi lumbung-lumbungnya dengan baik. Itu baik. Tetapi ada hal yang tidak baik. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia membuat rencana dan tujuan masa depan itu tidak dengan mempertimbangkan kehendak Allah. Dia bertindak untuk apa? Wah, supaya saya enak, dirinya enak sendiri. Dia tidak perlu memikirkan orang lain. Dia tidak perlu memikirkan kesusahan orang lain. Nah, dan inilah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang sering kali terjadi. Manusia sepertinya bisa melakukan atau mencapai segala sesuatu tanpa bantuan siapapun, termasuk Tuhan. Karena apa? Menganggap diri hebat. Dan inilah yang sering kali terjadi di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, salah satu bentuk kesombongan manusia adalah saat kita melihat kisah Menara Babel yang ada di dalam Kejadian 11. Bagaimana di sana kalau kita membaca kisah ini, kita akan menemukan bahwa manusia semakin lama semakin pintar, ya. Manusia semakin lama semakin pintar, dan bukan hanya pintar, tetapi manusia ini semakin punya kreasi inovatif, gitu ya. Mereka adalah manusia-manusia yang hebat, sehingga karena kehebatan dan kepintaran yang manusia miliki mengakibatkan manusia lupa akan Allah yang menciptakannya, sehingga orang-orang yang membuat Menara Babel ini menjadi apa? Menjadi orang-orang yang sombong. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, coba bayangkan bagaimana saat itu mereka membangun menara yang tingginya sampai ke langit. Tentu saja dibutuhkan kreatif, ya, seorang yang kreatif, pemikiran dan perencanaan yang luar biasa, dan mereka bisa membangunnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saat ini kita melihat, mungkin kita pernah ke Candi Borobudur, paling tidak kita sudah melihat arsiteknya di mana, gitu. Bagaimana arsiteknya, gitu ya. Nah, kalau kita melihat Candi Borobudur dan memperhatikan bagaimana struktur arsitek bangunannya, kita lihat bahwa ternyata bangunan Candi Borobudur ini sangat inovatif dan kreatif. Dan saya percaya bahwa orang yang membangun atau membuat candi ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ya, mereka bukan hanya pintar, tetapi mereka kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena mereka bisa mengukir-ukir bangunan itu dengan baik dan menatanya dengan baik. Bahkan menjadi salah satu yang merupakan keajaiban dunia, yang dipercaya sebagai salah satu dari keajaiban dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang yang sudah membuat Candi Borobudur ini adalah orang-orang yang penuh dengan inovatif, yang penuh dengan kreativitas yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa membangun sebuah candi yang cukup luar biasa dan dikenal oleh dunia. Nah, demikian halnya dengan Menara Babel. Menara Babel, mereka yang membangun Menara Babel adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang kreatif dan inovatif tentunya. Tetapi
hal yang mengerikan dan yang menyedihkan yang terjadi adalah ketika mereka semakin pintar, ketika semakin mereka kreatif, ketika semakin mereka inovatif, justru bukan semakin mereka mengasihi Tuhan, tetapi sebaliknya mereka menjauhi Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang yang membangun menara Babel, mereka menjadi orang yang sombong. Mereka ingin mencuri kemuliaan Allah, sehingga inilah yang membuat mereka akhirnya dikacau balaukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini merupakan nasihat Yakobus kepada jemaat yang ke-12 jemaat yang ada di perantauan. Ya, mereka ada 12 suku yang ada di perantauan. Kalau kita memperhatikan orang-orang Kristen yang ada di perantauan, mereka ini adalah orang-orang Kristen yang sangat kreatif. Ya, kalau kita lihat, kita baca dari ayat yang pertama, kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang Kristen yang sangat kreatif. Mereka adalah orang-orang Kristen yang bekerja keras, dan tidak salah jikalau mereka dapat dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang berhasil. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Namun, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat di sana bahayanya di balik kehebatan mereka, di balik kesuksesan dan keberhasilan mereka, ini telah mendorong kepada mereka adalah sikap congkak. Mereka menjadi orang-orang yang berbangga diri. Mereka menjadi orang-orang yang congkak dan sombong karena keberhasilan mereka. Kalau kita lihat, mereka berpikir bahwa segala pencapaian mereka yang mereka dapatkan itu karena hebatnya mereka, karena pintarnya mereka, dan karena kerja keras mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini sangat ironis sekali sebenarnya kalau kita lihat, sangat cukup berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-30. Di saat dikatakan bahwa memang segala apa yang kita lakukan, kita boleh bermegah, tetapi kita harus bermegahnya di dalam apa? Di dalam kelemahan kita, dan juga di dalam ketergantungan kita kepada Allah. Bukan karena kita bermegah karena kita sudah melakukan segala sesuatu karena kekuatan kita. Itu yang salah. Tapi firman Tuhan katakan bahwa seharusnya kalau kita sudah berhasil melakukan sesuatu, kita bermegahnya di dalam kelemahan kita. Artinya apa? Kita mengakui bahwa kita ini memiliki ketergantungan kepada Allah. Kita bermegah di dalam Allah, bukan karena kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu saat kita menentukan tujuan hidup dan berhasil mencapai sesuatu, seharusnya yang kita ingat adalah siapa? Tuhan, bukan kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu akibatnya jemaat Kristen di perantauan pada saat mereka mengalami pencapaian yang luar biasa, akibatnya mereka menjadi congkak dan sombong. Mereka merendahkan orang lain. Ya, mereka dikatakan mereka merendahkan orang lain dan yang tidak setara dengan mereka. Kalau kita lihat bagaimana mereka membuat apa? Seolah-olah mereka ini tidak membutuhkan Tuhan lagi. Mereka memilah-milah orang. Ya, kalau sama stratanya dengan saya mau. Tetapi dengan orang yang rendah, dia tidak mau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah akibatnya kecongkakan dan kesombongan yang dimiliki oleh jemaat yang ada di perantauan pada saat itu. Dalam situasi itu, Yakobus menasihati dan menguatkan mereka. Boleh saja mereka sukses, ya, boleh saja mereka berhasil, dan memang sangat baik kalau mereka berhasil. Tetapi ada hal yang harus diingat, bahwa pada saat itu Yakobus memuji mereka karena memang mereka ini memiliki strategi yang baik, ya. Mereka memiliki perencanaan yang baik, tetapi ingat bahwa sebenarnya keberhasilan mereka, kepintaran mereka, dan juga kreativitas yang mereka punya itu, yang mereka miliki itu adalah semua anugerah Tuhan. Jadi kalaupun berhasil, seharusnya semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yakobus mengingatkan bahwa semua yang mereka miliki, termasuk kepintaran mereka dan segala kecerdasan mereka, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Karena berasal daripada Tuhan, maka Yakobus menasihati mereka supaya tidak congkak. Allah tidak suka dengan orang-orang yang congkak, ya. Allah tidak suka dengan
orang-orang yang congkak. Kalau kita lihat kenapa Yakobus berkata di dalam ayat pasal 4 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Nah, jadi Yakobus menasihati kepada mereka agar mereka ini tidak memegahkan diri. Seperti di depan tadi saya katakan bahwa seharusnya kita ini bermegah di dalam kelemahan kita dan menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Itu kalau kita bermegah bukan karena apa? Kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yakobus mengingatkan kepada mereka juga bahwa mereka pun juga harus menyadari bahwa mereka itu bukanlah manusia yang sempurna, karena pada dasarnya mereka memiliki keterbatasan. Oke, mereka adalah orang-orang yang pintar. Oke, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kreativitas yang tinggi. Mereka memiliki strategi yang baik sehingga menjadi pengusaha yang berhasil di perantauan. Tetapi ingat, mereka adalah orang-orang yang terbatas, manusia yang terbatas. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-14, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah yang digambarkan oleh Yakobus kepada jemaat yang ada di perantauan pada saat itu. Mereka diingatkan, jikalau mereka saat ini berhasil, kamu juga memiliki keterbatasan. Dikatakan kamu seperti uap yang sebentar ada, sebentar juga lenyap. Jadi nggak kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi di sini Yakobus mengingatkan bahwa memang mereka memiliki semuanya, tetapi ingat bahwa kamu juga memiliki keterbatasan. Jadi jangan sombong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang dapat kita capai saat ini, kalau kita dapat mencapainya, itu terjadi karena Tuhan, bukan karena kita. Karena segala pencapaian yang kita capai itu semua berasal daripada Tuhan. Maka Yakobus juga mengingatkan agar karena segala sesuatu itu yang kita capai itu berasal daripada Tuhan, pencapaian itu terjadi karena anugerah Tuhan, maka kita harus menjadikan Tuhan sebagai pengendali dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin setiap kita pernah mendengar, bahkan kita pernah menyanyikan lagu rohani yang berjudul Semua Karena Anugerahnya, gubahan dari Dr. Rahmiati Tanujaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lagu ini mungkin sering juga kita nyanyikan ya. Lagunya bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, seperti ini lagunya. Jadi bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Nah, itu jadi semua anugerahnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi semua yang kita miliki, baik kebaikan, fasih lidah, kekayaan, semuanya itu adalah hanya anugerah Tuhan, bukan karena kita, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan jikalau kita masih dipakainya sampai saat ini, semua itu juga bukan karena kepintaran dan kehebatan kita, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lagu ini cukup sederhana, kalau orang bilang sederhana lagunya, tetapi memiliki makna yang cukup dalam jikalau kita renungkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita punya, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua itu hanya anugerah Tuhan. Karena kita ini adalah manusia yang terbatas adanya.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lagu ini mengingatkan kita, kalau kita cakap itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Kalau kita kaya, itu juga bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Kalau kita memiliki kelebihan, itu juga bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu raja yang sukses dan berhasil membawa bangsa Israel mencapai puncak kejayaan adalah Raja Daud. Kalau kita lihat, Daud adalah raja yang berhasil membawa bangsa Israel masuk ke dalam masa puncak kejayaan. Karena apa? Karena Daud menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Bagaimana dia selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan. Kalau kita lihat bagaimana Daud dari dia kecil waktu dia menghadapi Goliat, waktu dia ditantang oleh Goliat, apa yang dia lakukan? Dia berkata bahwa kamu boleh datang membawa pedang, tetapi aku membawa nama Tuhan. Dan di dalam setiap kejadian yang dia alami, dia selalu melibatkan Tuhan. Bahkan sampai dia dinobatkan menjadi seorang raja, dia selalu bertanya kepada Tuhan, dia selalu berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia selalu mendengar dan mengikuti petunjuk Nabi Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan melalui nabi-nabinya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang Daud bukanlah manusia yang sempurna. Dia memiliki satu kegagalan saat dia tidak bertanya kepada Tuhan, sehingga dia terjebak di dalam dosa pembunuhan Uria. Tetapi kita lihat di sini, kita mau lihat bagaimana seorang Daud saat dia hidup dekat dengan Tuhan, saat dia selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap rencananya, dia selalu berhasil dalam hidup. Dan di dalam setiap keberhasilan yang dia alami, dia selalu rendah hati di hadapan Tuhan sepanjang hidupnya. Daud tidak pernah sombong dan congkak karena kelebihannya. Daud menyadari bahwa segala pencapaian yang dia alami dan dia miliki itu terjadi karena Tuhan. Mari kita akan bersama-sama lihat di dalam kitab 2 Samuel 7 ayat yang ke-18. Di sana kita akan melihat bagaimana seorang Daud, seorang raja, apa yang dilakukan oleh Daud. 2 Samuel 7 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Sekali lagi ya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia seorang raja, tetapi saat dia mengalami satu keberhasilan yang dia katakan, siapa aku ini Tuhan, siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dia merasa bahwa dia ini siapa, dia bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan menolong dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat dia mengalami satu keberhasilan, dia tidak mengangkat dadanya, dia tidak jumawa, tetapi dia merendahkan hati. Dia seorang yang rendah hati. Di dalam setiap keberhasilannya, dia merasa bahwa itu semua karena Tuhan. Bahkan sebenarnya dia tidak layak. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini merupakan satu perkataan Daud pada masa tuanya, setelah Nabi Nathan menyampaikan bahwa pembangunan bait suci itu akan dibangun oleh keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi pada saat Nabi Nathan menyampaikan bahwa nanti bait suci di Yerusalem itu akan dibangun oleh keturunan Daud, Daud merasa, siapa aku ini? Siapakah keluarga ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Jadi di sini Daud menunjukkan bahwa dia tidak sombong dan congkak, tetapi malah dia bertanya kepada Tuhan, siapakah aku ini? Daud menyadari bahwa setiap kesuksesan, ya, setiap keberhasilan yang dia miliki itu karena Tuhan. Setiap apa yang dia miliki, bahkan semua pencapaiannya
Itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap hal apapun, dalam hal sekecil apapun, di dalam setiap perencanaan kita. Apapun itu, kita harus melibatkan Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang akan menuntun kita. Jikalau kita sampai dapat mencapai apa yang kita dapat, itu semua karena apa? Karena Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah membaca kisah seorang pengusaha hebat yang bernama Ciputa. Kalau kita lihat, dia adalah orang yang sungguh hebat dan luar biasa. Ya, saya pernah melihat di satu stasiun televisi, dia diwawancari bagaimana dia kok bisa menjadi orang yang hebat. Waktu itu dia berkata bahwa dia bisa seperti itu karena dia selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaannya. Dia selalu mengutamakan Tuhan, dia selalu minta bimbingan Tuhan, sehingga dia dapat mencapai pencapaian yang sampai saat ini bisa dinikmati oleh orang banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia berkata bahwa dia selalu mengutamakan Tuhan, dia melibatkan Tuhan, dia selalu membaca Alkitab setiap pagi, setiap siang, setiap ada waktu, dia selalu berdoa, dia membaca firman Tuhan. Dia melakukan satu ritual, kalau saya bilang ritual, di mana dia selalu mengambil satu kesempatan untuk bersekutu kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tetap menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita, dan termasuk juga di dalam setiap perencanaan kita. Karena apa? Saat kita membuat rencana, harus yang kita ingat adalah tujuan dan masa depan sebagai orang percaya. Kita harus selalu mempertimbangkan bahwa apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Kemanapun kita bertindak, apapun tindakan kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita libatkan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kita, baik hal yang kecil maupun hal yang besar. Semuanya libatkan Tuhan. Karena apa? Saat kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan hal yang baik dari apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan pemilik hidup kita, Tuhan yang menuntun kita. Saat kita menentukan kepada pemegang tangan kita, kepada pemegang hidup kita, kepada penolong hidup kita, maka Dia yang akan bertindak di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mau kita menang, mau kita mencapai hal yang baik di dalam kehidupan kita, rencanakanlah semuanya bersama dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dan utamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama masuk di dalam Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami bagaimana di dalam setiap kehidupan kami, setiap rencana-rencana kami. Mungkin kami saat ini memiliki banyak sekali rencana, baik rencana masa depan kami, rencana di dalam keluarga kami, bahkan rencana-rencana yang lain. Kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar setiap kami mau mengutamakan Tuhan di dalam setiap rencana kami dan melibatkan Engkau di dalam setiap rencana kami, supaya apapun yang kami rencanakan, semuanya itu dapat terlaksana dengan baik, dan semuanya itu juga Tuhan boleh dapat kami menikmati hasilnya, karena Engkau yang sudah menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu sudah selesai diberitakan, tetapi biarlah firman-Mu terus ada di dalam setiap hati kami, menjadi renungan kami, sehingga kami Tuhan juga dapat meresponi firman-Mu dengan baik, sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan sembahyang kami. Amin. Saya kembalikan kepada liturgi.
Puji Tuhan kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman yang kita dengarkan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Hari kita akan memberikan persembahan. Dan hari ini persembahan dilakukan 2 kali, yaitu untuk kas dan diakonia. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dapat melakukan transfer di rekening GKWJ Regency seperti yang ada di belakang gereja. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada hari ini terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita memberi sebagai rasa syukur kita akan kisah dari kasih Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kantong kolektif dijalankan oleh petugas, mari kita menyanyikan lagu Tidak Terbatas. Una
kita di dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur Tuhan dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan pada hari ini. Kami sangat berterima kasih oleh kasih setiamu Tuhan yang Kau selalu curahkan tiada henti-hentinya kepada kami Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini kami telah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini menjadi harum sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan berkati juga para jemaat-jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan dan juga berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Ya Bapa, pada hari ini kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, masih kita mengakhiri kebaktian kita menaikkan doksologi puji Allah Bapa Putra. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu sungguh sempurna dan anugerah-Mu yang terbaik yang sudah Kau berikan kepada kami. Bapa, kami menyadari jikalau kami ada hari ini itu bukan karena hebatnya kami, bukan karena kuatnya kami, tetapi hanya oleh karena kasih karunia-Mu yang sudah Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami tetap bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan dalam segala kelebihan-kelebihan kami, ajarlah kami Tuhan untuk memahami bahwa semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih buat kebaikan, buat anugerah bagi kami. Tuhan, hari ini kami sudah memuji Engkau lewat puji-pujian kami. Kami juga sudah mendengarkan firman. Tuhan, Engkau terus memperjelas firman di dalam hati kami, di dalam hidup kami, sehingga kami melangkah dan berjalan bersama Allah di dalam rencana Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Engkau memberkati para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau pada hari ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, dan Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah bersama-sama dengan kami, yang mengikuti ibadah kami, baik yang mengikuti ibadah secara offline maupun yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan khususnya saat ini untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka yang dalam pergumulan, ubah menjadi sukacita. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk lause-lause KUI, untuk anak-anak KUI yang hari ini juga bersama-sama beribadah dengan kami. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan, sebentar lagi kami berpisah satu dengan yang lain. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Engkau memberkati hari-hari yang ada di depan mereka. Berkati ekonomi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati Tuhan untuk studi mereka. Dan terlebih kami berdoa, berkati rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari banyak jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu
dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Engkau diberkati oleh Tuhan, diberkati hasil jerih lelamu, dan diberkati segala usaha, dan diberkati setiap pekerjaanmu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, semakin berhasil, semakin mengasihi Tuhan. Dan berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tapi sebelumnya saya mempersilahkan Bapak Ibu memberikan salam sebelah kiri sebelah kanan, katakan hanya karena anugerah Tuhan. Ya, hanya karena anugerah Tuhan. Ya, kita itu ada hanya karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi silakan lihat wajah, tatap wajah sebelah kiri sebelah kanan. Katakan puji Tuhan itu sudah bersama-sama dengan saya, gitu ya kan? Puji Tuhan telah hadir, gitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara, saya ingatkan Bapak Ibu, ini kadang-kadang anugerah Tuhan itu melimpah dalam hidup kita, amin. Siapa di sini yang belum diberkati oleh Tuhan? Semua diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk jemaat kita. Siapa di sini yang berkahnya kelebihan? Ada yang katakan? Yang berkahnya kelebihan, ada? Gak ada ya Tuhan. Kita harus berdoa supaya mereka mengalami berkat yang berkelebihan. Bapak Ibu tahu? Tapi paling tidak walaupun ada kelebihan, paling tidak kita cukup. Amin. Bapak Ibu saudara, saya berkata dalam minggu ini memang saya pikir ini minggu bukan minggu sengsara, tetapi minggu kebahagiaan bagi saya. Setiap saya ke kantor ini saya ngantor. Setiap kali saya ngantor, saudara, saya cium ada bau yang menyengat. Ternyata baunya apa? Kue bolu. Lalu banyak semut. Tapi itu bagi saya itu bukan itu yang saya cerita, itu sudah dibersihkan. Lalu kemudian saya datang dan saya masuk ke gereja. Bapak Ibu, ketika saya masuk ke gereja, saudara, saya begitu kalau saya jantungan, saya mungkin sudah meninggal. Kenapa Bapak Ibu? Tiba-tiba ketika saya masuk ke sana ke dalam gereja, karena saya selalu ingat perkataan Guru Sia. Dia ada. Maksudnya itu yang pakai baju putih itu ya. Maksudnya ada ya. Ada seseorang yang duduk berdiri di mimbar. Saya masuk kan Bapak Ibu. Tiba-tiba ada yang bunyi tak. Saya bilang jangan-jangan dia datang. Nah benar ternyata yang bunyi itu saudara. Lalu kemudian waktu saya langsung Saya ketakutan. Lalu kemudian ternyata yang jatuh itu adalah list yang ada di atas AC, list jatuh. Saya bilang jantung saya berubah menjadi kesedihan. Bapak Ibu tahu kesedihan saya apa Tuhan? Kapan list itu diganti? Bilang sebelah kiri sebelah kanan, saya ikut mengganti list itu. Bilang saya ingin mengganti list itu. Bilang nggak ada yang ngomong. Bapak Ibu mau patungan dengan saya? Mau? Kita mau patungan mengganti list itu? Bapak Ibu siap? Sederhana. Keluar dari tempat ini, keluarkan uang 5.000, taruh di kotak PPG. Nah, oke, itu satu ya. Dan yang kedua, saudara, doakan Bapak Ibu, kita ada pertemuan dengan sinode kita, tapi kemarin sudah batal ya, karena
sekonsiliasi kita sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin setelah ini baru kita bertemu dan nanti kita baru bergerak untuk mencari dana pembangunan gereja kita, dan Bapak Ibu juga harus ikut semangat. Bapak Ibu, ini mulai dari anak muda, mulai berpikir apa yang harus saya lakukan untuk patungan list ini selain saya menabung di kota PPG. Bapak Ibu silakan nanti akhir bulan silakan setor kota PPG amplop mungkin 5.000, mungkin 10.000, mungkin 100.000. Ini gak dipaksakan Bapak Ibu. Silakan beri. Saya berkata begini, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita juga layak menjadi berkat untuk rumah Tuhan. Amin. Saya berkata begini, orang-orang yang setia kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dia memperhatikan rumah Tuhan. Saya berkata begini, Tuhan tidak pernah berubah kesetiaannya bagi kita. Amin. Yang kedua saudara, ternyata selain kita pembangunan gereja, kemarin saya tanya Bu Ocha, memang saya selalu bertanya kepada Ibu Ocha dan Ibu Ocha selalu menjawab. Beri pakai tepuk tangan untuk Bu Ocha saudara, karena ini ternyata Bu Ocha salah satu pemuda yang ada di majelis dan BP. Dan memang semua BP dan majelis pemuda saudara. Nah Bapak Ibu, saya tanya Bu Ocha berapa yang sudah mendaftar iuran abadi? Saya kaget saudara. Ternyata yang sudah mendaftar 60 berapa Bu? 76. Berikan tepuk tangan. Luar biasa, 76 orang. Bapak Ibu tahu, ini program yang luar biasa. Kemarin saya dikirim surat oleh satu yayasan ya, yang pernah presentasi di sini. Dia kirim surat yang MOU, cuma saya belum tanda tangan, nanti kita bahas. MOU apa? Setiap jemaah bayar 25.000 per orang. Hanya dapat peti dan ambulan. Kalau seandainya jemaat itu tidak mau pakai, maka hangus. Nah, sayang kan? Tetapi GKBJ Regensi itulah gereja yang penuh kasih. Amin. Berikan tepuk tangan untuk jemaat gereja. Luar biasa. Bayar berapa Pak Diki? 15.000. 15.000 tidak hangus. Hangusnya kalau keluar dari gereja ini. Enggak, selama di gereja ini tidak hangus. Kalau nggak pakai dapat berapa? 5 juta. Bahasa Mandarinya berapa 5 juta itu Pak? Nah, apa? Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini kalau kita sudah tutup bulan Mei, kita nggak buka lagi, nanti kita buka tahun depan lagi. Maka buru-buru daftar, dan bulan Juni buru-buru bayar. 15.000 per orang, cuma satu piring bakso. Ini nggak dipaksakan. Bagi Bapak Ibu contohnya nih, saya tidak mau, ingat, kalau tidak mau, nanti juga kalau kejadian tidak dapat apa-apa, mau dapat atau mau tidak dapat, silakan daftar. Itu aja yang saya sampaikan, saya serahkan kepada Ibu Nusia. Salam Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua media yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga pelayanan semua semakin diberkati dengan heran dan luar biasa. Amin. Nah, saya ulang kembali kota PPG ya. Pemasukan dana PPG per 1 Mei 2022 275.000. Jadi total keseluruhan 19.495.000. Amin. Dihimbau kepada jemaat untuk terus mendukung kegiatan ini, baik dalam doa maupun dana. Tuhan Yesus memberkati. Kok aminnya cuma satu? Saya sapa dulu deh. Apa kabar Bapak Ibu? Kurang kompak. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Berarti saya sudah bertanya kepada Bapak Ibu apa kabarnya. Nanti kalau lewat lorong itu tanya apa kabar kota PPG. Selesai ibadah diberitahukan kepada lauser-lauser KOG ada kelas persiapan. Silakan berkumpul di ruang kelas KOG. Untuk guru-guru sekolah minggu setelah ibadah ini berkumpul di ruangan KOG ya.
hari ini Mother's Day, khusus di gereja kita akan diperingati Minggu 15 Mei 2022. Diharapkan kepada para suami dan anak-anak untuk mempersiapkan bingkisan kepada istri atau kepada mamanya. Bingkisannya berupa sebuah tulisan yang isinya kata-kata kesan manis dengan mama atau istrinya. Weh, tepuk tangan ibu-ibu. Ya, minggu depan ibu-ibu kita siap menerima sesuatu dari anak dan suami kita ya. Sekali lagi tepuk tangan ibu-ibu yang cantik. Ya, bapak-bapak dan anak-anak ya, sesekalilah senangi istrimu, senangi mamamu ya. Terima kasih. Diberitahukan kepada jemaat GKBJ Regensi bahwa pendaftaran iuran abadi segera ditutup. Ya, sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Diberitahukan kepada jemaat GKBJ Regensi bahwa pendaftaran iuran abadi akan segera ditutup. Batas akhir Mei, berarti batas akhir bulan ini. Saat ini jemaat yang sudah mendaftarkan diri sebanyak berapa tadi Cioca? 76. Oleh sebab itu diberitahukan kepada jemaat yang mau mendaftarkan, silakan mendaftarkan diri. Bagi yang sudah mengisi formulir, silakan mengembalikannya mulai bulan Juni 2022. Pembayaran akan diberlakukan sebesar Rp15.000. Penjelasan lebih rinci ya, tanya tadi kepada ibu yang cantik ini ya, Ibu Ocha Gunawan. Saya kurang bisa menjelaskannya karena ada porsi masing-masing. Itu porsinya Ibu Ocha. Berdiri Cik. Nah, selamat datang kepada jemaat yang baru. Selamat datang Ibu, orang tua dari Ibu Musia ya. Kami mohon berdiri Ibu. Selamat datang di tempat ibadah kami. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Saya mengajak jemaat untuk membacakan visi dan misi. Tolong ditampilkan visi dan misi GKBJ Regensi. Visi 1, 2, 3. Gereja yang membawa orang kepada Kristus, menyerupai Kristus dan menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Misi, setia mengikuti KPSL dan ibadah raya, komitmen melakukan LDM. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Warta lainnya seperti jadwal pelayanan dan petugas yang melayani dapat dilihat di warta jemaat GKBJ Regensi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita mengangkat pujian dalam Yesus kita bersaudara. Jangan keluar dari tempat ini sebelum kita memberikan selam kepada satu orang minimal 20 orang. 20 orang dalam Yesus kita bersaudara.